Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau kita pada hari ini boleh memulai kembali sekolah minggu untuk kelas tunas dan besar. Nah, kita bersyukur, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita menyanyikan bersama-sama pujian ini yang menyatakan Tuhan begitu baik dan kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyiapkan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami untuk boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti dan Tuhan yang boleh memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai 2 hukum keluarga. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, adik-adik pengen nggak sih punya keluarga yang bahagia? Ya, pasti kita pengen ya, Lausus juga pengen gitu. Nah, apakah
Gimana caranya ya menjadi keluarga yang bahagia? Apakah kita harus punya uang yang banyak gitu ya, punya harta yang banyak supaya kita bisa bahagia? Nah, ternyata enggak ya. Ada orang-orang yang punya banyak hal di dunia ini, tetapi mereka tidak bahagia, bertengkar dan sebagainya karena uang dan macam-macam begitu. Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa ada satu kunci ya gimana kita bisa memiliki keluarga yang bahagia, yaitu ketika papa mama kita atau kita juga memiliki rasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini adalah kunci dari keluarga yang bahagia. Nah, kita mau sama-sama ya lebih detail sebenarnya seperti apa keluarga yang bahagia itu. Nah, jadi adik-adik kenapa tadi Lause katakan bahwa ketika kita mengasihi maka itu kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Karena kalau misalnya kita bisa mengampuni anggota keluarga kita, misalnya papa mengampuni mama, mama mengampuni papa, kita mengampuni papa mama kita. Nah, maka relasi itu hubungan kita akan menjadi lebih baik begitu ya. Nah, dalam hal ini apa sih gitu ya? Contohnya gitu ya. Nah, yang pertama tugas dari orang tua. Nah, tugas dari orang tua itu kalau dari perintah Tuhan dikatakan di Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Nah, ini maksudnya apa sih? Maksudnya papa harus setia pada mama. Mama juga harus setia kepada papa. Karena mereka kan sudah janji ketika mereka menikah, mereka akan setia dalam keadaan susah, senang, ya, sakit, sehat, dan sebagainya. Ini adalah tugas dari orang tua supaya orang tua bisa setia kepada pasangannya. Mama setia kepada papa, papa setia kepada mama. Dan ketika papa mama itu bisa saling sayang, maka anak-anak juga akan lebih bahagia ya. Seperti itu ya adik-adik. Mereka akan senang melihat orang tua mereka bisa saling mengasihi ya. Nah, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita menghormati orang tua kita ya. Orang tua kita yaitu Lause akan bacakan yaitu dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa kita harus menghormati orang tua kita, ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Dan ternyata Tuhan tidak hanya mengatakan di dalam Kejadian, tetapi juga di dalam Efesus. Efesus yang ditulis oleh Paulus dikatakan Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan supaya kita panjang umur. Nah, adik-adik, dulu waktu Lause masih SD, Lause juga disuruh diingetin untuk menghormati orang tua. Jadi waktu itu Lause dirayain ulang tahunnya, kemudian waktu dirayain ulang tahun itu ayat yang dipakai gitu ya waktu ulang tahun itu Efesus 6 ayat 1 ini. Jadi waktu itu kakak Lause tuh ngingetin Lause supaya Lause tuh semakin tambah umur tuh mestinya semakin menghormati orang tua gitu ya. Itu Lause sangat ingat banget gitu. Nah, sebenarnya adik-adik susah nggak sih kalau kita itu menghormati orang tua? Nah, ada Lause kemarin tanya ya sama keponakan Lause atau anak dari Kak Lause di mana dia mengatakan susah kalau misalnya lagi emosi ya, begitu katanya. Karena bawaannya mungkin pengen jawab mamanya kalau dinasihatin dan sebagainya. Nah, adik-adik memang kadang-kadang nggak mudah ya untuk menghormati orang tua kita. Tetapi ini adalah perintah yang mulia yang harus kita lakukan. Karena orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Mereka yang merawat kita, yang mendidik kita, begitu ya. Coba waktu kita kecil ya, kita nggak bisa apa-apa, mama papa nolong kita disuapin, dimandiin, digendong gitu ya. Kita nangis, terus mereka juga waktu kita nangis mereka gimana caranya kita bisa diam, mereka begadang,
Orang tua juga kurang tidur, waktu kita masih bayi dijagain gitu ya. Ketika kita lapar kita nangis, ketika kita haus kita nangis gitu ya. Kita juga ingat waktu mama lahirin kita, itu harus mengandung selama 9 bulan begitu ya. Dan melahirkan itu bukan sesuatu yang mudah gitu, ada rasa sakit ya, baik di sesar maupun normal gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu orang tua itu berkorban juga untuk kita. Dan Alkitab mengatakan kalau kita menghormati orang tua kita, baik di dalam Efesus maupun di dalam Keluaran, dikatakan bahwa kita akan memiliki umur yang panjang gitu loh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghormati orang tua kita? Gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya? Contoh-contoh kita menghormati orang tua, yaitu mendengarkan nasihatnya kalau dikasih tahu gitu ya. Karena orang tua kita tuh lebih pengalaman dibanding kita gitu. Mereka kan hidupnya lebih lama dari kita. Jadi mereka lebih pengalaman gitu ya. Jadi kalau dikasih tahu hal yang benar ya mestinya kita bisa taat kepada orang tua kita. Misalnya apalagi kita menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara kepada mereka supaya kita tidak melukai hati papa mama gitu ya. Mungkin ini sulit kalau misalnya adik-adik lagi marah, tapi bagaimana adik-adik menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal yang melukai orang tua. Apalagi kita juga bisa misalnya ketika adik-adik ingin sekali dibeliin sesuatu, tapi orang tua kayaknya belum bisa gitu. Mungkin lagi nggak ada uang atau gimana ya, kita harus sabar ya, jangan maksa orang tua kita gitu ya, nangis-nangis ngambek gimana, itu hal yang nggak hormat. Karena mungkin papa mama sedang kesusahan, apalagi sekarang lagi COVID seperti ini. Kita juga bisa bantu papa mama kita. Pak, Ma, ada nggak yang bisa saya bantu gitu. Nah, jadi adik-adik di rumah bisa bantu apa yang adik-adik bisa bantu. Nah, kalau kita bisa menghormati orang tua, Tuhan juga senang. Orang tua kita juga senang. Dan mereka bangga ya punya anak-anak seperti kita gitu. Karena mereka juga merasakan, oh anak saya ini sayangnya sama saya, nggak sia-sia saya didik mereka. Mereka jadi anak yang baik, mereka jadi anak yang taat dan menghormati orang tua. Nah itu ya adik-adik tugas kita ya, bagaimana kita harus menghormati orang tua sepanjang hidup kita. Nah kalau misalnya orang tua kita sudah nggak bisa apa-apa, nanti kalau mereka udah tua, kita juga mesti harus membiayai hidup mereka. Karena mereka juga nggak pernah hitung-hitungan ketika mereka membiayai hidup kita dari dalam kandungan sampai sekarang ya. Jadi kita juga harus merawat mereka ketika nanti misalnya mereka tidak bisa apa-apa gitu ya. Jadi itulah contoh-contoh kalau kita mengasihi orang tua. Nah nanti adik-adik juga bisa tanya papa mama, Pak, Ma, gimana sih caranya? Atau papa mama merasa dikasihi atau dihormati kalau gimana? Nah adik-adik juga bisa tanya sama mereka ya. Nah adik-adik sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, karena Tuhan sudah menolong kami. Kami berdoa untuk Papa Mama, supaya mereka juga rukun, harmonis, dan saling setia. Kami juga berdoa untuk tugas kami, supaya kami juga belajar untuk menghormati orang tua kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami lagi marah, kami tidak mengatakan hal-hal yang melukai orang tua kami. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi anak yang hormat dan taat pada orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Dan adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar untuk memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi lagu Beri Syukur sambil mengumpulkan persembahan. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kiranya kita terus bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita tadi juga sudah diajar oleh Tuhan bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik, ini saatnya kalian juga menghormati orang tua, mulai dari kecil, karena apalagi sekarang kan masa pandemi, kalian bersama orang tua bagaimana kalian taat dan hormat kepada mereka. Ya, mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah pada hari ini. Tuhan sudah mengajari kami untuk boleh menghormati orang tua dan kami sudah memberikan persembahan. Nah, sebentar lagi kami akan mengakhiri ini semua, kiranya kami juga boleh dapat diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari dan kami juga terus diberikan hati untuk mengasihi orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Dadah.